Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Adam dengan NIM 2102 4014 012. Kelas A1 Informatika, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian, fungsi, dan kegunaan dari komponen-komponen CPU atau komputer. Yaitu untuk komponen pertama yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam sebuah komputer yang menjadi tulang punggung untuk menghubungkan semua komponen-komponen penting. Komponen-komponen seperti CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya terhubung ke motherboard melalui slot atau konektor yang telah disediakan. Adapun fungsi dari motherboard yaitu sebagai penghubung komponen. Motherboard berfungsi sebagai media penghubung antara semua komponen komputer, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Pengaturan daya. Motherboard mengatur distribusi daya listrik ke setiap komponen yang terhubung. Kemudian sebagai pengaturan data. Motherboard mengatur aliran data antara CPU dan memori. Untuk motherboard terdapat beberapa komponen-komponen di dalamnya, yaitu yang pertama adapun komponen yang pertama sebagai PS2 mouse. Kemudian ada juga PS2 keyboard. Tepat di sebelahnya terdapat game port, dan di atasnya juga terdapat printer parallel port. Untuk komponen selanjutnya, tepat di samping game port terdapat VGA port. Ada juga LAN port, dan di bawahnya terdapat USB port. Tepat di samping dari LAN port dan USB port terdapat audio line. Dan untuk sisi kanan saya terdapat ID port, dan tepat di sampingnya terdapat PCIe slot, dan untuk bagian tengah terdapat VGA slot, dan tepat di depan saya terdapat SATA port. Ada juga IDE port, dan juga ada power connector tepat di sebelah ID port. Power connector, dan di samping dari power connector terdapat memory slot, dan tepat bagian tengah terdapat CPU socket. Untuk komponen selanjutnya yaitu power supply, unit catu daya. Pengertian dari power supply atau unit catu daya adalah perangkat keras yang menyediakan daya listrik untuk semua komponen dalam sebuah komputer. Power supply mengubah arus listrik dari sumber eksternal, biasanya arus AC, dari stop kontak listrik menjadi arus DC yang digunakan oleh komponen komputer.
Adapun fungsi dari power supply yaitu yang pertama sebagai konversi daya. Power supply mengubah arus AC atau alternating current dari sumber listrik menjadi arus DC direct current yang stabil yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Untuk fungsi yang kedua, distribusi daya. Power supply mendistribusikan daya ke berbagai komponen komputer seperti motherboard, CPU, kartu grafis, hard drive, dan perangkat lainnya. Untuk fungsi selanjutnya sebagai perlindungan. Power supply melindungi komponen komputer dari lonjakan listrik, tegangan berlebih, dan kondisi daya tidak stabil lainnya dengan menyediakan fitur proteksi seperti over voltage protection, over current protection, dan short circuit protection. Untuk kegunaan motherboard sebagai menyalakan komputer. Power supply adalah komponen utama yang diperlukan untuk menyalakan komputer. Tanpa power supply, komponen-komponen komputer tidak akan mendapatkan daya dan tidak dapat berfungsi. Stabilitas sistem. Power supply yang baik menyediakan daya yang stabil dan bersih, yang penting untuk kinerja optimal dan umur panjang komponen komputer. Kompatibilitas daya. Power supply memungkinkan penggunaan berbagai komponen dengan kebutuhan daya yang berbeda dengan menyediakan berbagai jenis konektor atau output daya yang sesuai. Efisiensi energi. Power supply modern seringkali dirancang untuk efisiensi energi yang tinggi, mengurangi konsumsi daya, dan menghasilkan lebih sedikit panas. Untuk CPU terdapat beberapa komponen, yaitu yang dapat saya jelaskan yaitu kabel, di mana kegunaan dari kabel ini adalah sebagai pengantar arus listrik. Komponen selanjutnya yaitu RAM, Random Access Memory. RAM adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Data dalam RAM bisa diakses secara acak, yang berarti setiap lokasi memori dapat diakses dengan waktu yang hampir sama, terlepas dari lokasi fisiknya dalam memori. Adapun fungsi dari RAM yaitu yang pertama sebagai penyimpanan sementara. RAM menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Ini memungkinkan akses cepat terhadap data yang dibutuhkan untuk operasi dan proses yang sedang berjalan. Fungsi yang kedua sebagai meningkatkan kinerja. Dengan menyimpan data sementara, RAM memungkinkan CPU mengakses informasi dengan cepat tanpa harus menunggu dari media penyimpanan yang lebih lambat seperti hard drive atau SSD. Multitasking. RAM memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa memperlambat kinerja secara signifikan, karena data dan instruksi dari setiap aplikasi dapat disimpan dan diakses dengan cepat. Adapun kegunaan dari RAM yaitu menjalankan aplikasi. RAM digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan, termasuk sistem operasi, aplikasi perkantoran, browser web, dan perangkat lunak lainnya. Memproses data. Saat bekerja dengan data besar seperti mengedit video atau gambar, RAM memungkinkan akses cepat dan efisien terhadap data, meningkatkan kecepatan dan kinerja keseluruhan. Buffering.
RAM digunakan sebagai buffer sementara untuk data yang sedang dipindahkan antara perangkat keras dan perangkat lunak, seperti saat menonton video streaming atau memutar musik. Virtual machine. RAM memungkinkan menjalankan virtual machine yang membutuhkan memori besar untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan di dalam lingkungan virtual. Dan inilah contoh dari RAM. Komponen selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor atau sering disebut CPU, Central Processing Unit, adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang bertugas mengeksekusi perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering dianggap sebagai otak dari komputer karena perannya yang krusial dalam menjalankan operasi komputasi. Adapun fungsi dari prosesor yaitu yang pertama, sebagai eksekusi instruksi. CPU mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak dengan menjalankan serangkaian operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input maupun output. Fungsi yang kedua sebagai pengendalian operasi komputer. CPU mengontrol semua operasi komputer dengan mengarahkan aliran data antara komponen-komponen komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input-output. Fungsi yang ketiga sebagai pengolahan data. CPU melakukan pengolahan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pengguna atau sistem. Adapun kegunaan dari prosesor yaitu yang pertama, menjalankan sistem operasi dan aplikasi. CPU bertanggung jawab menjalankan sistem operasi dan semua aplikasi yang digunakan oleh komputer, mulai dari program perkantoran, permainan, hingga perangkat lunak khusus. Kedua, kalkulasi dan proses data. CPU mengerjakan kalkulasi matematis, logika, dan operasi kompleks lainnya yang diperlukan oleh aplikasi dan tugas komputasi. Ketiga, sebagai multitasking. CPU memungkinkan komputer menjalankan banyak tugas secara bersamaan melalui teknik multitasking dan multiprocessing. Sebagai pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa gangguan. Kecepatan dan kinerja. CPU yang lebih cepat dan lebih kuat dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem, memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan responsif. Keempat, virtualisasi. CPU mendukung teknologi virtualisasi yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik, berguna untuk pengujian, pengembangan, dan aplikasi server. Untuk tampilan dari RAM atau untuk tampilan dari prosesor seperti ini. Untuk komponen selanjutnya yaitu VGA card atau kartu grafis, adalah komponen komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menampilkan gambar di layar monitor. VGA card atau Video Graphics Array adalah salah satu jenis kartu grafis yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1987. Tetapi istilah ini sekarang digunakan secara umum untuk merujuk pada kartu grafis. Adapun fungsi dari VGA card yaitu yang pertama sebagai proses rendering grafis. VGA card memproses data grafis dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat ditampilkan oleh monitor. Ini termasuk rendering 2 dimensi dan 3 dimensi, tekstur, bayangan, dan efek visual lainnya.
Untuk yang kedua, sebagai meningkatkan kinerja grafis dengan memindahkan beban pemrosesan grafis dari CPU ke kartu grafis, kinerja keseluruhan sistem meningkat, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan grafis intensif seperti game, desain grafis, dan pengeditan video. Fungsi yang ketiga sebagai mengatur resolusi dan refresh rate. Kartu grafis memungkinkan pengaturan resolusi layar yang lebih tinggi dan refresh data yang lebih cepat, menghasilkan tampilan yang jelas dan halus. Selanjutnya, kegunaan dari VGA card. Yang pertama, sebagai gaming. Kartu grafis yang kuat sangat penting untuk bermain game modern dengan kualitas tinggi, mendukung rendering cepat dan real time dari grafis yang kompleks dan detail. Untuk kegunaan yang kedua, sebagai desain grafis dan pengeditan video. Profesional dalam bidang desain grafis, animasi, dan pengeditan video memerlukan kartu grafis yang mumpuni untuk bekerja dengan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, dan After Effects. Untuk kegunaan selanjutnya sebagai pemrosesan data sains dan teknik. Banyak aplikasi ilmiah dan teknis termasuk simulasi pemodelan 3D dan analisis data memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dan GPU Graphics Processing Unit pada kartu grafis. Virtual Reality atau VR dan Augmented Reality atau biasa disebut AR. Kartu grafis yang canggih diperlukan untuk menjalankan aplikasi VR dan AR yang memerlukan rendering grafis yang sangat cepat dan responsif untuk pengalaman yang imersif. Selanjutnya, tampilan multi monitor. Kartu grafis memungkinkan koneksi dan penggunaan beberapa monitor sekaligus, berguna untuk pekerjaan multitasking dan produktivitas yang lebih tinggi. Untuk tampilan VGA card seperti ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai komponen-komponen pada CPU atau komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.